Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Mbak siapa dan apakah sebelumnya Mbaknya sudah pernah melakukan sesi konseling? Baik, saya dengan Tunisa bisa dipanggil Nisa aja ya. Sebenarnya saya belum pernah melakukan sesi konseling ibu. Ini pertama kalinya buat saya. Oke, baik Mbak Nisa, karena ini sesi pertamanya Mbak Nisa, saya dengan Bu Dela di sini akan membantu Mbak Nisa untuk sesi konseling hari ini. Sebelumnya kita akan melakukan sesi konseling ini selama kurang lebih 45 menit ya Mbak. Kita coba dulu untuk sesi ini. Jika permasalahan Mbak Nisa nanti tidak bisa diselesaikan langsung pada hari ini, kita bisa lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Oke, buat Mbak Nisa nanti yang tenang ya di sini, karena di ruangan ini Mbak Nisa, untuk kerahasiaan Mbak Nisa sudah aman dan Mbak Nisa tenang saja nanti di sini. Oke, bisa kita mulai Mbak Nisa? Bisa. Oke. Saya tuh kesini karena rekomendasi dari teman-teman. Karena mereka ngeliat saya tuh kayak, kamu mati rasa deh kayaknya. Mati rasa. Iya. Mati rasa yang Mbak Nisa maksudkan di sini, mati rasa yang bagaimana? Saya kan habis putus dari hubungan saya selama 7 tahun. Saya putus. Dan sebenarnya setelah putus itu saya nggak kayak nerima gitu loh. Apa ya? Saya merasa nggak terima karena kayak kenapa harus tiba-tiba putus. Saya tuh masih nangis yang tiap hari berhari-hari, tiap malam lah intinya gitu, sampai ternyata suatu saat itu saya nggak nangis lagi, jadi saya kayak feel numb, mati rasa, tapi saya masih sakit, tapi saya nggak bisa nunjukin dengan nangis, dengan marah dan lain-lainnya, itu saya nggak bisa. Makanya teman-teman saya bilang, kayaknya kamu mati rasa deh, coba aja ini konseling gitu. Teman-teman saya bilang gitu. Terus waktu saya renungin sebelum saya mau untuk bikin sesi konseling sama ibu, saya mikir kayak, emang iya mati rasa? Kayaknya enggak deh. Maksudnya ya udah mulai terima aja. Pemikiran saya itu pertama gitu, tapi ternyata setelah saya pikirin lagi kayaknya, oh kayaknya iya deh, karena kalau saya baca chat saya lagi sama dia, saya tuh nggak nangis kayak yang itu, enggak. Saya malah kayak gitu, tapi nggak terima, masih ada perasaan nggak terima dengan selesainya hubungan itu, tapi saya nggak bisa nangis. Jadi kayak, oh iya kayaknya iya dengan dirasaannya. Saya book sesi konseling sama ibu gitu. Mbak Nisa tadi sempat menyinggung soal nggak terima ya? Iya. Nggak terimanya itu karena hal apa? Nggak terima karena hubungan berarti itu, karena 7 tahun kan itu kayak ini 7 tahun, dalam jangka 7 tahun tuh banyak yang sudah dilewatin dan bisa bukan hubungan yang baru mulai ya. Dan 7 tahun itu juga roller coaster hubungannya, dan saya ke dia ke saya pun feedbacknya sebenarnya hampir sama, cuman untuk yang terakhir sebelum putus itu memang lebih ke lost communication aja, karena dianya menghindar. Dari point of view saya seperti itu, tapi nggak tahu dari point of view dia seperti apa, karena ya itu tadi, kita nggak bisa komunikasi lagi. Bahkan even sebenarnya kata putus tuh nggak ada, jadi udah hilang. Bahkan sebelum putus berapa bulan ya, dari bulan Februari sampai Agustus kemarin itu, pokoknya dalam jangka waktu itu saya masih chat dia terus-terusan. Saya chat, saya tahu setiap hari, itu nggak pernah hilang. Dari hal yang Mbak Nisa omongin nih, apakah sebelum kejadian lost contact itu kalian sempat pernah ada problem nggak, kayak ya permasalahan gitu yang kalian laluin kok sampai bisa dia menghilang gitu? Nggak ada, sama sekali tidak ada. Saya kan memang beliau sudah bekerja. Saya bilangnya beliau karena memang dia lebih tua dari saya. Dia lebih tua dari saya tuh 7 tahun, 7 atau 8 tahun gitu. Pokoknya sudah kerja. Jadi
mau nggak mau kan untuk cari waktu bersama kan memang saya yang harus nyari. Akhirnya dia kapan luangnya, dia kapan nggak ada kerja gini, kok saya harus cari waktu luangnya untuk bisa ketemu. Ya namanya orang punya hubungan ya Bu ya. Terus yang nggak ada permasalahan apa, karena saya pun juga meluangkan waktu untuk ya ke tempat kerja dia, kayak bawain dia makanan, bawain dia kopi gitu. Saya apa ya, sebisa mungkin saya tuh tetap respect dengan apa yang dilakukan, dengan kerjaan dia. Maksudnya saya nggak muluk-muluk untuk minta kamu harus ngeluangin waktu buat aku tuh nggak. Saya mencoba bangun karena ya kehidupannya berbeda ya, maksudnya saya kuliah dan dia bekerja seperti itu. Jadi ya memang mau nggak mau saya yang harus mengerti gitu, walaupun memang secara umur, secara fisikal dia yang lebih dewasa, dia yang lebih tua, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Mbak Nisa kan udah ngasih kayak banyak hal nih ke dia nih. Dia kasih feedback nggak ke Mbak Nisa ya? Dia ngasih, tapi nggak sesering saya, bisa dibilang. Dulu saya nggak pernah mempermasalahkan ini sampai waktu akhir-akhir yang lost communication itu, baru teman saya itu bilang, kamu sadar nggak sih kamu sama itu nggak dikasih feedback setara sama kayak kamu kasih dia gitu. Itu teman saya bilang gitu. Tapi saya tuh nggak mikirin gitu, karena ya udah, emang kami berhubungan 7 tahun lamanya itu, dan memang sebenarnya tertarik pertama itu saya tertarik dengan beliaunya, karena memang dari awal sebelum kami menjalin hubungan itu saya dan beliaunya dekat kan. Terus beliau juga yang apa ya, bisa dibilang beliau yang took care of me, karena semua unek-unek saya kayak ketika saya ada permasalahan keluarga itu saya ceritanya ke beliau, dan beliau tahu cara ngehandle saya di saat itu. Selama 7 tahun itu beliau yang tahu cara ngehandle saya. Beliau tahu kayak kamu harus gini, kamu harus gini, kamu nggak boleh gini, dan saya nurut bandingkan saya dengan orang tua saya. Kalau boleh tahu lagi, Mbak Nisa sudah mempercayakan semua cerita hidupnya Mbak Nisa ke beliau ya? Ya. Apakah beliau juga seperti itu ke Mbak Nisa? Enggak sepenuhnya, tidak sepenuhnya, karena kalau saya kan bisa dibilang orangnya sensitif, saya tuh orangnya sensitif, saya orangnya kasar. Jadi ya di ibarat kata saya ngeliat teman saya nangis, saya ikut nangis gitu. Dan memang saya orangnya sama merasa, tapi beliaunya itu enggak. Beliaunya tuh sebenarnya juga peka, tipe orang peka, tapi kayak yang nggak mau nunjukin gitu loh. Jadi kalau beliau ada permasalahan, beliau nggak akan nunjukin beliau sedih, marah gitu. Tapi beliaunya tuh pernah satu kali ini dia nangis ke saya karena satu permasalahan. Itu ya udah, itu pertama kali dan terakhir kalinya saya lihat dia nangis, dan itu saya, karena sebelumnya selama 7 tahun itu nggak pernah sama sekali. Yang banyak nangis itu saya ke dia gitu. Jadi saya mikirnya kayak ternyata dia ini lebih memilih cerita untuk ke saya daripada ya anggaplah ke sahabatnya tuh nggak mau, dia tanya ke saya. Dan saya di situ merasa kayak berarti dia masih butuh saya, karena sebenarnya di waktu saat itu, di jangka waktu yang beliau nangis ke saya itu juga sebenarnya hampir lost kontak. Itu waktu saya masih SMA. Tapi karena beliau nangis ke saya itu, saya mikir berarti dia masih butuh aku gitu. Dan dia juga bilang, makasih ya kamu mau malam-malam nemenin aku kayak gini. Berarti lost kontak sebelumnya itu juga sempat ada lost kontak sebelumnya Iya, lagi? Sempet, tapi nggak selama ini. Maksudnya gini, lost kontak yang sebelumnya itu saya chat beliau, tapi misalnya saya chat dalam jangka 3 hari chat, habis itu balas. Ini tuh sama sekali nggak ada balasan sama sekali. Ya di telepon pun masih ngangkat, walaupun habis itu dimatiin, tapi ini tuh sama sekali nggak ada dijawab, nggak ada dibalas. Itu yang bikin saya heran. Maksud saya kan ini menghindar atau gimana, atau dia bosen gitu. Mikirnya gitu. Perasaan Mbak Nisa waktu chat dia lagi apa? Kenapa kok Mbak Nisa tiba-tiba ngechat dia, nelpon dia lagi sebelumnya gitu?
masih berhubungan. Jadi gini, waktu Februari Maret sampai April itu saya masih ngechat, tapi nggak seintens itu, nggak tiap hari, tapi saya ngechat dan itu memang tidak balas. Pemikiran saya pertama kali, oh oke, dia masih sibuk. Februari sampai April saya mikirnya gitu. Habis April, Mei sampai Agustus kemarin tuh saya chat tiap hari, kamu di mana, kamu ngapain, gimana kabarnya. Saya telepon, spam telepon malah, saya spam telepon. Dan saya sempat ke tempat kerjanya, saya tanya ke temannya. Kebetulan teman kerjanya ini teman saya waktu SMA, jadi satu kerjaan sama dia gitu. Saya tanya, kamu lihat ini nggak, dia nggak ada di dalam, kenapa dia nggak pernah balas telepon? Kaget. Terus saya tanya, emang dia nggak pernah pegang HP ya kalau kerja? Pegang kok, malah tiap saat, kan dia humas, dia selalu pegang HP. Malah ternyata dia masih kayak dibilang sibuk banget tuh enggak, masih ada waktu longgangnya kok sebenarnya. Saya bilang gitu. Waktu saya kesana tuh memang saya niatnya mau ketemu sama dia. Ternyata karena temennya ini di bagian lobby, dia kan meja kantornya di dalam. Waktu dia mau belok ke lobby itu, dia kayaknya lihat saya, dia putar balik kayak ngehindar gitu. Makanya saya mikir, oh ngehindar beneran ini berarti. Makanya terus saya chat, waktu pulang saya chat, oh kenapa, ada masalah kah, atau ada yang salah dari aku? Saya bilang gitu, tapi nggak ada balasan sampai sekarang, Sampai detik ini nggak ada balasan. apa perasaan Mbak Nisa saat Sekarang iya, setelah ya melihat dia tidak membalas chatnya Mbak kalau Nisa? untuk saat ini ya itu saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau yang bulan Agustus, sebelum Agustus apa Juli ya, Juli Agustus tuh soalnya nangis banget. Nangis yang apa ya, bu, kayak putus asa gitu loh. Kenapa Mbak Nisa putus asa? Nggak tahu ya, karena hubungan 7 tahun gitu. Udah kayak, terus ngapain menjalani hubungan 7 tahun kok akhirnya nggak lanjut. Iya, namanya hubungan tetap ada ini ya, pasti tetap ada hilangnya gitu. Cuman ya nggak rela aja setelah 7 tahun udah selama ini. Dari point of view-nya Mbak Nisa, yang Mbak Nisa lihat aja ya, beliau ini setelah lost contact ini ada nggak, kalau dari point of view-nya Mbak Nisa, ada kayak ngejar Mbak Nisa lagi nggak? Nggak ada. Bahkan waktu yang Mei itu kan saya baru gencar-gencarnya lagi ngejar dia. Kebetulan ulang tahun saya kan sama dia kan di bulan yang sama, di bulan Mei itu. Dia tuh biasanya yang ngucapin yang pertama kali ngucapin ke saya ulang tahun. Ini nggak ada sama sekali. Dan di hari satu harian itu saya masih nunggu dia ngucapin nggak ya, dia lupa ya. Karena dia tuh tipikal yang akan mengingat semua ulang tahun orang-orang. Teman-temannya tuh semua ulang tahunnya diingat. Bahkan bosnya tuh diingat ulang tahun. Maksudnya kayak, iya sesimpel saya. Tapi yang dulu-dulu tuh dia selalu ngucapin pertama kali tiap pagi, selamat ulang tahun ya gue. Itu selalu akan menjadi yang pertama. Padahal tadi itu nggak ada sama sekali, dan itu bikin saya heran kan. Dan saya masih positif thinking, saya mikir kayak, dia lupa aja sih. Karena memang dibilang di bulan-bulan itu masih sibuk-sibuknya dia kerja gitu. Nah waktu saya ngucapin beliau ulang tahun, baru dibalas setelah 2 hari setelah saya ngucapin itu. Dan masih dibalas, tapi dibalasnya tuh formal sekali, sangat formal. Dia balasnya gini, terima kasih ya Nisa, semoga Nisa dan sekeluarga sehat selalu. Itu nggak biar banget dibalas gitu. Saya kaget dong, saya senang dibalas, tapi saya kaget dengan tatanan bahasanya. Oh ini bukan dia banget ini. Dia nggak pernah typing kayak gitu. Saat dibalas itu perasaan Mbak Nisa apa? Mbak Nisa senang atau Mbak Nisa cuma biasa aja? Senang karena dibalas setelah sekian lama. Tapi heran juga, nanti balasnya cuma pas aku ngucapin dia ulang tahun, sedangkan dia nggak ngucapin aku ulang tahun. Bahkan di detik itu tuh saya masih mikir, aduh mau kasih dia hadiah apa ya.
saya masih gitu kayak gitu, saya masih mikirin itu mau kasih dia hadiah apa ya, tapi saya mikir-mikir lagi kayaknya nggak perlu deh, nggak perlu kasih, hadiahnya tuh udah ada, saya udah beli sendiri. Tapi biasanya saya mikir lagi kayak oh nggak ada feedback sih sebenarnya, ini kayak nggak usah deh, karena dia balasnya kayak gitu. Saya mulai nyadar something's wrong, ada sesuatu yang salah. Tapi saya mau mengulik pun kayak ya nggak bisa, orang dari kita berdua aja nggak ada komunikasi yang intens, yang jelas nggak ada. Saya mau ngapain, mau datang ke tempat kerjanya pun dia juga tetap menghindar. Apa sebelumnya saat kalian berhubungan dia juga sempat menghindar bilang-bilang gitu selama 7 tahun kalian menjalin hubungan? Enggak. Kalau off sementara pernah, tapi kayak yang jadi nggak saya tambahin hari. Kita tuh tipikal yang pacarannya gini, kita tuh jarang banget untuk chat tiap hari, karena saya tahu dia sibuk dan dia tahu saya nggak suka untuk mengabari setiap saat. Kalau emang dari saya sendiri mau, pasti saya akan kabari gitu. Saya udah bilang dari awal, aku nggak mau ya kalau misalnya kamu minta aku berhubungan tiap hari, nggak bisa. Karena ada kalanya memang ada hal-hal yang lain yang harus aku prioritaskan. Toh aku juga nggak pernah minta kamu untuk ngabarin aku tiap hari, kecuali kalau emang aku nanya. Tapi kalau jadi nggak, kalau orang-orang kan mungkin hubungannya kayak ya ngabarin tiap saat, tiap hari. Jadi kalau saya cerita ke teman saya tuh kayak ya aku nggak ngabarin pacar aku tiap hari, ya nggak ngabarin tiap hari. Oh gitu, kenapa? Ya emang kita emang nggak kayak gitu, dan aku emang nggak ngekang dia untuk ngabarin aku setiap saat gitu loh. Saya bilang gitu. Jadi kalian berjalan dengan hubungan yang komunikasinya bisa dibilang cukup saja. Iya, cukup saja. Tapi ketika kami berdua ketemu kan memang kalau saya kan akan selalu mencari, kamu kapan nih free? Ayo makan. Kita akan mencari waktu untuk makan. Entah sore entah malam. Saya akan bilang ayo cari waktu untuk makan mie ayam lah, makan bakso gitu. Oh boleh. Saya selalu tanya, kamu pulang jam berapa? Ini ayo bisa jadwal, nggak apa-apa lah aku pulang lagi ini. Berarti pas kuliah kan udah dibolehin pulang malam kan saya. Lebih sedikit gampang lah. Ya udah itu cari waktu makan, ya udah ngobrol, bahas segala macam gitu. Emang komunikasi lebih intensnya tuh ketemu secara langsung daripada di chat, karena ya udah kita emang sibuk sendiri. Dan sayanya pun ya nggak nuntut gitu loh, karena saya nggak bisa 24/7 di HP kan. Kalau orang-orang mau pacaran kan 24/7 kayak teleponan, sleep call segala macam, saya nggak bisa kayak gitu. Cukup dewasa ya hubungannya, bisa dibilang Ya hubungan dewasa. Karena acaranya sama yang lebih dewasa. Iya, jadi ke bawah. Tapi syukurnya tidak, nggak apa ya, kita nggak pernah drama yang kayak tiba-tiba saya nuduh dia selingkuh, dia nuduh saya selingkuh, nggak pernah. Tapi ya itu lost communication-nya itu tiba-tiba loh. Iya. Terus teman-teman saya tuh bilang, kamu yakin dia nggak selingkuh? Karena lost communication itu, teman-teman saya bilang, kamu yakin dia nggak selingkuh? Enggak, ngapain? Kalaupun dia selingkuh ya udah, si selingkuhannya itu ngambil penyakitku kan. Tapi saya yakin dia nggak selingkuh, karena dari temennya ini, yang teman saya tadi yang satu kerjaan sama dia, kan memang mereka kerjanya kan ini sering banget bareng, dan apa ya, memang lebih sering ceritanya sama teman saya ini gitu. Terus saya tanyain, emang dia ada deket sama cewek lain atau ada cewek lain di kerjaan yang deketin dia? Enggak kok. Karena sebenarnya satu kantor tahu dia deket saya, dia tuh sama saya gitu. Berarti hubungan kalian juga nggak yang terlalu backstreet banget ya? Enggak se-backstreet itu, enggak. Teman-teman saya tuh nggak tahu dia seperti apa, tapi saya bilang aku ada pacaran. Oke. Karena saya milih kayak ya backstreet enggak, cuman dia tetap keep sendiri lah, ngapain sih harus diumbar-umbar. Oke, dewasa sekali ya bahasanya. Tapi ya itu sih, kayak saya capeknya tuh di komunikasinya, mungkin karena sama orang yang lebih dewasa. Ya. Jadi kayak 7 tahun tuh berarti maksudnya gen milenial. Mungkin karena gen milenial kayak gitu semua ya. Jadi kayak oke lah, jangan apa-apa. Awal-awal tuh sebenarnya sebel.
karena dia tipe yang nggak chat tiap hari awalnya sebel, tapi akhirnya ya udah saya menyesuaikan karena memang setelah saya kuliah saya melihat diri ke oh iya sibuk akhirnya saya ya udah oke nggak apa, tapi ya itu setelah 7 tahun ini karena memang nggak ada kata putus, dan sebenarnya saya sendiri pun nggak bilang putus ya, tapi karena mungkin saya sudah terlanjur sakit hati karena dari Februari sampai Agustus itu nggak ada balas sama sekali. Akhirnya saya bilang ya udah terima kasih ya 7 tahun, terima kasih 7 tahunnya, semoga kamu tetap menjadi orang baik yang aku kenal di awal, tapi aku berharapnya cuma satu, semoga kita nggak ketemu kalau ada kehidupan lain, semoga kita nggak pernah ketemu lagi. Karena sebenarnya semua first experience saya itu sama beliau, jadi kayak semua sudut tempat tuh ya, saya kalau lewat gitu nggak pernah sama dia kayak gini, aku pernah sama dia nih makan di sini, aku pernah sama dia nih keluar ke sini gitu, oh dia pernah nih ngajarin aku gitu, nih kayak lebih sering keinget memorinya sih gitu, karena memang beliau benar-benar mengayomi saya, iya, jadi kayak ya aneh gitu. Tapi kalau ditanya mau ngobrol lagi nggak, mau, karena ini diakhiri secara tidak baik-baik. Dan Nisa masih punya rasa sama dia saat ini? Kayaknya masih ada deh, kayaknya. Terus tapi saya tuh masih sayang sama dia Bu sebenarnya. Berarti masih punya rasa. Iya. Yang dikatakan dengan mati rasa yang Mbak Anissa maksud di awal tadi, di bagian saya masih Maria. sayang. Tapi kalau saya disuruh untuk kayak mulai lagi sama dia, ya nggak bisa deh. Karena ada rasa marah itu. Ada rasa marah. Tapi saya nggak marah, nggak sedih, nggak. Gimana ya susah menjelaskannya. Pokoknya saya nggak marah, saya nggak sedih. Kalau lihat dia, kalau misalnya saya ke tempat kerjanya dia lagi, saya sempat ke tempat kerjanya dia lagi, tapi ke teman-teman saya, nggak ketemu dia. Saya biasa aja. Dia tuh cuma jarak berapa 1 meter lah dari saya. Dia lihat saya lihat dia. Dia udah dia aja. Kayak nggak ada apa-apa terjadi, nggak, kayak ya udah. Gitu. Perasaannya Mbak Nisa waktu ketemu dia lagi biasa aja banget, kayak oh oke, gitu. Dan orang-orang di sekitar tuh nyadar, kan kenapa? Nggak apa. Karena dari dia sendiri juga bilangnya nggak apa-apa. Kalau ditanya orang-orang yang saya bilang juga nggak apa-apa. Karena memang waktu itu, ini baru banget minggu lalu ketemunya itu, baru banget minggu lalu. Ya saya bilang kayak ya nggak apa-apa, ini kenapa? Ya udah. Karena orang-orang taunya orang-orang kita udah selesai. Lalu kalau kita jarak 1 meter itu, jadi posisi saya gini sama teman saya ngomong-ngomongan, saya tahu dia lihat saya, setelah dia nggak lihat saya lihat dia, ya udah biasa aja, nggak ada yang kayak pengen manggil gitu, nggak, kayak oh ada dia, ya udah. Yang nyadar itu malah teman saya, teman saya malah bilang, tuh kalau kalian gini aku yang ngerasa aneh, kalau nggak. Teman saya sampai bilang gitu, terus saya bilang ya udah nggak apa-apa, ngapain, ya emang masanya udah habis, saya selalu gimana lagi, saya bilang gitu. masanya sudah habis. Iya, karena saya udah bilang yang tadi kan, kayak saya udah bilang ya udah makasih dan ya goodbye. Masanya sudah habis atau kalian yang emang mengakhiri masanya? Wah itu saya masih bingung juga sih sebenarnya, tapi saya ya setelah hubungan 7 tahun saya mikirnya ya udah mungkin udah emang masanya udah habis gitu, karena benar-benar baru pertama kali itu setelah beberapa kali lost communication, itu yang pertama kali saya lihat dia dari jarak dekat, sedekat Karena sebelumnya saya ke tempatnya dia itu sama sekali nggak ada ketemu dia. Mau saya lewat tempat kerjanya berkali-kali, lewat depannya tuh ya udah nggak ketemu sama sekali, padahal saya tahu dia masih jalan, nggak ketemu sama sekali. Karena kata orang-orang kan gini, ya kalau emang masanya udah habis dan memang kalian udah selesai, ya berarti ya alam semesta pun ya udah, mau kalian sedekat apapun satu kota kayak gimana pun ya udah nggak akan ketemu. Percaya teori benang merah ya? Sebenarnya saya percaya itu sih Bu, karena memang waktu lihat dia tuh kayak ya udah, dan dia lihat saya pun ya udah gitu loh.
setelah kalian ketemu 7 hari yang lalu, dia ada kayak ngehubungin Mbak Nisa Dia atau sempat bertanya kepada temannya yang satu kerjaan dengan dia, kayak bertanya tentang Mbak Nisa ke temannya Mbak Nisa atau bagaimana? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, tapi saya juga mikirnya kayak, oh ya udah, berarti emang dari dia sendiri, ya udah gitu loh. Jadi ya nggak tahu, saya mau nangis lagi tuh kayak nggak bisa, mau marah pun kayak ngapain. Tapi kalau ditanya, sebenarnya saya masih sayangnya. Tapi kalau untuk dengan orang yang sama lagi kayaknya enggak. Mungkin saya masih sayangnya karena kenangannya ya. Iya. Tapi habis itu saya kayak mikir lagi, oh ya udah, kalau emang nggak bisa nggak apa-apa. Karena kalau dilihat dari 7 tahun itu, awal-awal dia sangat manis sekali. Di 3 tahun pertama itu sangat manis sekali. Dia dan omongan-omongannya. Dia sempat di tahun kelima ke-6 itu beliaunya sempat manis lagi waktu saya SMA, karena kita pacaran dari saya SMP. Itu pokok selama saya SMA tuh ya beliaunya nanyain, kamu mau gimana. Nah, saya awal kuliah tuh juga beliaunya manis banget. Awal saya kuliah itu, oh iya kamu gini ya, ini kalau ada butuh apa bilang ke aku ya, gitu ya. Kalau saya nyadarnya gini, oh aku di love bombing dia, karena benar-benar menunjukin perhatiannya tuh yang apa ya, kayak nggak orang PDKT pada umumnya gitu. Karena sebelum jadian, yang PDKT itu dia tuh benar-benar yang intens banget. Kamu gini, kamu gimana, kamu gini. Kan kayak kenapa dia punya energi untuk menanyakan kabarku tiap hari. Dan ini hubungan pertama saya yang paling lama. Terus experience. Iya. Karena yang sebelumnya ya pas SMP kan ya nggak saat itu ya. Cuman sebenarnya waktu SMA tuh pernah dideketin sama anak satu sekolahan. Ya udah, cuman gitu aja. Bener-bener beda banget, cara mendeketinnya tuh beda banget. Ya mungkin karena memang umurnya beliau lebih tua, jadi beliau yang lebih mengerti. Mbak Nisa tadi sempat menyinggung love Bombing. Iya. Apa itu problem kalian? Love bombingnya kenapa problem? Maybe karena Mbak Nisa merasa ada hal itu, atau mungkin karena dia yang menyadar sendiri kalau dia love bombing Mbak Nisa, dan akhirnya dia memilih untuk melawan kontak tersebut. Nggak tahu ya, karena sebenarnya saya nggak menganggap itu love bombing di awal, karena memang setahu saya beliaunya nih orang ya, emang dia baik ke semua orang, dia manis ke semua orang, dan memang ya dia akan selalu friendly ke semua orang. Dan saya nggak mempermasalahkan itu, karena saya juga seperti itu gitu loh. Jadi dari kami berdua memang ya udah, oke, kita sama-sama friendly, karena kita seneng kalau orang tuh banyak ngedeketin kita gitu, mau cowok mau cewek, kita nggak masalah gitu loh, karena ya kita tahu kita bisa set up batasan kita masing-masing. Jadi ya saya nggak ini, kita nggak tahu. Iya, tapi nggak tahu kenapa waktu mau yang akhir-akhir itu, yang terus komunikasi, saya mikirnya kayak karena apa dia ngelakuin aku di awal ya, karena lama-lama saya dilepas. Takutnya si beliau ini merasa bahwa dirinya love bombing Mbak Nisa, akhirnya kayak dia kayak buat memilih untuk nggak selesai kan katanya tadi tidak ada kata selesai, Saya kata putus, tidak ada kata selesai, entah putus. iya. Nggak tahu ya, saya tuh belum tahu point of view-nya dia tuh seperti apa, dan saya juga nggak bisa menerka. Tidak pernah mencoba untuk minta penjelasan ke beliau itu. Oh sudah,
di selama itu nggak bisa karena dia nggak dibalas. Terus mau ngapain? Terus mau kayak gimana? Saya tuh saya long text tuh beberapa kali tuh. Saya bilang, kamu maunya kayak gimana sih? Ini kita lost kontak selama ini loh. Karena dari aku ada yang salah, kamu bilang. Kamunya juga salah, kamu juga lost komunikasi kayak gini sama aku. Saya bilang gitu. Jadi mana saya long text banyak banget yang saya bahas tuh. Saya bilang, kamu kalau aku ada salah, kamu bilang, saya kayak gini. Udah sama-sama dewasa kan, kita sama-sama ngerti loh kita kayak gimana. Dan kamu yang lebih dewasa, kamu yang lebih dewasa. Saya bilang gitu. Saya nuntut apa itu. Karena di saat itu saya ngerti nggak bisa ini kalau aku yang cuman berjuang di hubungan ini nggak bisa. Terus-terusan aku yang mati. Ya dari dua-duanya ini mau kayak gimana? Dan beliau yang lebih dewasa, lebih tua. Artinya beliau yang lebih tahu kan. Karena beliau yang pengalamannya lebih banyak. Saya tuh berharapnya gini, saya tuh diayomi, bukan saya yang mengayomi. Kalau apa ya, saya pengennya ada simbiosis mutualisme dari sama-sama kita. Saya tuh pengennya gitu. Apalagi beliau yang lebih dewasa, saya pengennya aku pengen diayomi, aku pengen diayomi sama yang lebih tua. Makanya saya mau sama beliau, karena di awal beliau bisa mengarahkan saya, beliau bisa pegang kendali saya. Tapi kan sekarang enggak. Bukan enggak sih, dilepas. Beliau masih bisa pegang, dan saya akan masih tetap nurut. Tapi beliaunya lepas. Kenapa Mbak Nisa masih tetap nurut sama beliau? Jika nanti beliau datang kembali, padahal posisinya Mbak Nisa sebelumnya katanya Mbak Nisa dilepas itu tadi. Kenapa? Kalau untuk sekarang enggak. Tapi untuk selama hubungan itu yang tadi saya sama proses melepasnya itu sebelum sampai saya bilang ya udah itu ya, saya tetap akan nurut. Tetap ada perasaan itu. Iya, karena saya merasa kayak oke, kamu yang bisa ngendaliin aku nurut. Dan dia memang bilang gini, kamu nurut ya sama aku. Karena sebenarnya di hubungan ini yang lebih suka mendominasi itu beliau, tapi yang berjuang saya. Oke. Seperti itu. Berarti feedback yang kalian kasih satu sama lain itu jomplang. Iya. Berbeda. Bentrok sekali ya. Iya. Karena sempat ada omongan gini, beliaunya bilang gini, ya aku maunya kamu nurut sama aku. Saat dia bilang seperti itu, hal yang membuat dia berkata seperti itu apa? Karena saya sempat ngeberontak dengan opini-opini dia. Sebenarnya pemikiran kami berdua tuh ada yang berbeda. Dan tentunya karena saya orangnya sangat yeping ya. Saya orangnya kan tipenya yang kalau emang nggak suka sama saya ngomong. Apalagi ke orang yang udah deket saya ngomong. Ya udah, aku nggak mau kayak gini. Terus dia bilang, ini tuh buat kebaikan kamu nurut sama aku. Ya udah. Waktu itu Mbak Nisa tiba-tiba bilang, iya, itu kenapa? Padahal sebelumnya kan Mbak Nisa sempat bilang bahwa Mbak Nisa memberontak. Saya nggak mau cari problem sih. Saya orangnya sangat menghindari permasalahan di hubungan. Karena untuk menyelesaikan problem itu kayak capek. Saya udah mikir capeknya duluan sih, kayak aduh nanti kedepannya kayak gini, kalau harus berantem nggak bisa. Jadi saya lebih milih oke. Jadi misalnya kalau kita habis debat perkara argumen kita tentang opini kita, dia akan diam. Kalau dia nggak suka, dia diam sehari, besokannya dia akan bersikap seperti tidak ada apa-apa. Berarti cara kalian marah juga berbeda ya? Iya. Lalu saya ada tipe yang akan minta kejelasan kayak, ya bilang kenapa, yang bikin nggak suka apa, dia nggak akan gitu. Tapi saya memaklumi itu selama hubungan 7 tahun itu. Kenapa Mbak Nisa memaklumi? Karena ya itu tadi, saya nggak mau cari problem, saya nggak mau cari masalah. Kalau memang dengan cara itu bikin dia tenang, bikin dia untuk nggak kesulut emosinya, ya udah. Apakah dia juga kayak gitu ke Mbak Nisa? Enggak, karena akhirnya dia akan bilang, ya kamu nurut sama aku.
Apa itu problem kalian? Mungkin justru sebenarnya banyak yang bilang kayak kalian tuh kayak emang komunikasi kalian tuh nggak ini deh, nggak cocok, nggak klop. Tapi keren juga kalian tahan 7 tahun. Karena ya sayanya males dengan permasalahan yang akan timbul. Saya udah mikir capek ini pasti akan capek dulu. Apalagi kalau misalnya debatnya secara langsung, enggak. Apalagi kalau misalnya debatnya waktu kita nggak ketemu, itu lebih kayak karena saya nggak tahu dia kayak pas dia lagi apa, dia nggak tahu saya pas lagi apa gitu. Itu ya lumayan menguras tenaga sebenarnya. Tapi saya berusaha akan selalu memahami dia. Balik lagi, dia yang lebih tua dan saya tuh tetap gini, saya pacaran kalau yang lebih tua saya akan tetap put on respect ke dia karena dia lebih tua. Mau itu pacaran, mau itu temenan ke siapapun itu yang lebih tua, saya akan tetap put on respect. Karena saya tahu, oh dia lebih tua, nggak bisa ini. Dia respect ke Mbak Disa? Enggak, karena dia tahu saya lebih muda dan saya akan menurut. Apa itu problem kalian juga? Mungkin bisa jadi, karena saya pernah, mungkin karena saya saking bucinnya itu ya, saya pernah bilang gini, kamu mau minta nyawaku sekarang juga, aku kasih buat kamu. Itu saya saking cintanya, wah sih saat itu saya mungkin benar, ya, saat itu emang saya benar-benar cinta sama dia, kecintaan banget. Saya sampai bilang gitu. Dan ketika saya pernah waktu saya marah ke dia, saya akhirnya memilih untuk marah seperti dia. Saya di yang dia bilang ke saya adalah, kamu mau semarah apapun ke aku, mau kamu menghina apapun ke aku, kamu tetap akan balik ke aku kok. Dia sempat berargumen seperti itu. Dia bilang gitu. Dan itu bener? Iya. Mau saya semarah apapun sama dia, mau saya menghindar dari dia berapa hari, tapi saya tetap akan balik dia. Nah, kenapa balik? Karena saya cinta. Why? Gak tahu, saya cinta. Ya itu saya bilang, saya cinta mati nih kayaknya. Bucin tadi. Enggak bucin lagi, ini cinta mati saya tuh. Bahkan saya sampai berani bilang, ya kamu kalau minta nyawa sekarang apa sih? Dari secinta itu, sebucin itu menjadi mati rasa. Iya. Hanya karena komunikasi kalian yang dibilang cukup saja. Iya. Karena ya lost communication yang terakhir itu termasuk lama sekali. Dan saya tuh tipikal orang yang harus tetap komunikasi. Kamu nggak apa-apa dia nggak balik aku 2-3 hari, it's okay. Kamu pasti sibuk. Karena memang saya tipikal kalau ke teman-teman saya kadang saya juga lupa balas. Saya jarang balas. Jadi saya memaklumi. Apalagi memang lihat kerjaan dia jadi mas numpuk ya. Dan ternyata dia nggak balas setiap hari itu kayak, oh dia ngindar. Maksudnya sekedar di telepon berdetik nih nggak diangkat. Dia akan nge-decline atau dia akan decline terus dia reply, maaf lagi ini nggak ada jawaban. Kalau saya di satu hari itu saya nge-spam telepon 21 kali nggak akan dijawab, dia nggak akan decline. Malah saya berpikir pertama kali waktu itu dia nggak blokir aku kah? Saya sampai tanya orangnya, coba lihat dong nomor dia, ada foto profilnya nggak? Karena sempat hilang foto profilnya kan. Saya berpikir diblokir kan kayak gitu. Terus saya tanya, coba lihat dong nomor dia, ada profilnya nggak? Ada kok, kenapa diblokir? Bentar, masa diblokir sih? Terus saya lihat lagi enggak ada. Makanya saya, ini yang salah itu di saya, di dia, atau di hubungan kita gitu. Setelah cerita panjang lebar nih Mbak, mulai dari hubungan kalian, communication, terus juga sempat ada kata-kata pengambilan nyawa itu, Mbak Disa ngerasanya yang salah di siapa? Di mana? Di bagian apa?
Berarti di hubungan kalian Iya, salah begitu. Komunikasinya kurang. iya. Berarti nggak bisa bilang cukup saja. Tapi menurut saya cukup, karena ya udah untuk 7 tahun dengan komunikasi seperti itu ya. Itu Dan saya masih menyatakan bahwa saya cinta mati sama beliaunya. komunikasi yang dibilang cukup itu Mbak Nisa yang bilang cukup. Apa? Tapi dia pun tidak mempermasalahkan. Dia tuh nggak mempermasalahin. Dia tidak mempermasalahkan atau dia tidak bilang. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, karena ya saya nggak tahu point of view dari dia kayak gimana. Dia nggak pernah bilang. Berarti point of view-nya Mbak Nisa, hubungan kalian nih yang bermasalah. Iya, hubungan saya dan dia, komunikasinya Lebih ke komunikasinya yang bermasalah. Tapi kalau dibilang dari saya juga enggak, dari dia juga nggak tahu ya dari dia, karena saya merasa saya effortnya lebih gede. Saya yang selalu ngejar dia. Saya yang akan selalu ngejar dia. Kamu gimana hari ini ngapain? Hari ini kegiatannya apa? Kalau saya chat sore ke mama, hari ini ngapain aja gitu. Saya akan selalu tanya, dan saya akan selalu cari waktu buat ke dia, tempat dia. Dia juga cari waktu buat ke Mbak Nisa? Tidak. Ini dari point of view-nya Mbak Nisa ya berarti? Karena memang udah. Oke. Berarti ini point of view-nya Mbak Nisa seperti itu? Iya. Itu saya ulangi lagi. Berarti yang salah menurut Mbak Nisa siapa? Tetap hubungannya. Dan dia. Berarti problem kalian adalah komunikasi kalian. Iya. Karena menurut saya sejatinya hubungan itu harus ada komunikasi yang jelas. Iya. Tapi memang dari awal kami tuh mikirnya oke, komunikasi kayak gini aja udah cukup. Karena memang kami bukan tipikal orang yang untuk chat tuh intens, enggak. Kami memang lebih memilih untuk komunikasi langsung, tapi memang keterbatasan dengan kegiatan kan. Memang waktu SMA memang saya sibuk, saya ikut acara ini acara itu, dan untuk pas kuliah pun juga saya sibuk gitu. Dan saya tahu kerjaan dia kayak gimana, jadi saya nggak menuntut untuk dia ada setiap waktu, dan dia pun nggak menuntut saya untuk ada setiap waktu gitu. Atau memang dia nggak bisa, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, kayaknya entah dianya memang kayak ya dia terserah kamu, atau memang dia kayak oke nggak apa-apa gitu. Jadi saya ya nggak tahu deh, karena saya nggak kalau ditanya ya kenapa nggak nangis, nggak bisa, mau marah nggak bisa, Karena Mbak Nisa bilang di awal seperti tadi sudah mati rasa. iya. Apa mati rasanya Mbak Nisa ini karena hubungan itu Mbak Nisa trauma? Saya nggak tahu kalau saya trauma atau enggak. Sempat mencoba untuk berhubungan dengan orang lain setelah kalian selesai? Sempat, tapi biasa aja. Saya nggak bisa ngerasain, saya nggak bisa ngerasain excitednya untuk ketemu orang baru lagi itu kayak ya kayak kalau ada orang yang saya kenal ya udah kayak kenal. Tapi kayak misalnya dia nge-treat saya gitu ya, kayak misalnya ya udah, kalau saya kan seneng dibeliin es krim ya pertama kali ya, nah coba saya itu biasa aja, aku merasa gitu. Saya nggak pernah apa ya, nggak ada sparknya lagi. Tapi saya nganggapnya biasa, karena ini ada teman-teman saya bilang, teman-teman saya yang bilang kamu kayaknya mati rasa. Berarti ada pihak lain juga yang membuat Mbak Nisa beropini bahwa Mbak Nisa mati rasa. Iya. Bahkan saya kayak, oh iya, emang aku mati rasa, karena nggak mati rasa yang
menurut saya itu kan benar-benar enggak, ya udah flat, sangat flat kan di kehidupan mati rasa dalam pandangan saya itu seperti itu. Tapi ternyata dalam pandangan teman-teman saya itu kayak, kamu bisa sakitin, kamu nggak nangis, kamu nggak marah lagi. Terus saya bilang, kan udah, terus mau gimana? Nggak wajar, karena kamu dari nangis yang kayak gitu, nangis yang sampai putus asa. Saya sempat aduh mau ngomong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Saya sempat ini kaki. Oke. Kalau dulu di sini, sekarang di ini, kalau nggak di leher, di paha. Sekarang berlanjut Iya, sampai sekarang iya, iya. karena mati rasa tersebut. Karena yang putus asa itu. Oh, karena putus asa. Tapi saya ngelakuin yang sekarang karena saya pengen tahu, aduh aku ini bisa nangis, bisa marah nggak sih? Oh, mencari rasa Iya, itu. saya nyari rasa sakit dan rasa nangisnya itu. Oke. Nggak bisa. Oke. Makanya teman-teman saya bilang, kamu aneh kamu, mati rasa kamu. Karena mereka tahu saya nangis sampai kayak orang gila tiap malam, tiap hari. Saya nangis yang apa sih, kalau kita bilang apa ya, lebaynya banget, itu saya. Karena benar-benar pagi itu sembab, dan saya tahu saya tiap malam nangis tuh mau teriak tapi nggak bisa. Tenggorokan tuh rasanya kayak apa ya, kayak dicekik gitu loh. Itu sakit banget, nggak bisa. Dan mereka, teman-teman saya ngeliat perubahan saya dari yang nangis-nangis kayak gitu jadi kayak yang flat biasa aja, masih bisa hari sama mereka kayak, kamu nangis kan nggak apa-apa, apa namanya, oh nggak nangis lagi, ah ngapain? Tapi saya lebih banyak diemnya kalau sama mereka. Makanya saya ini sekarang ikut kegiatan, saya cari-cari kesibukan. Karena kira-kira dengan cari kesibukan itu saya bisa ini nggak ya, bikin mati rasa saya ini hilang. Kayak saya juga nyadar kayak kayaknya nggak bagus deh, karena perubahan dari yang nangis, yang putus asa itu tiba-tiba jadi kayak biasa aja, aneh sih. Saya juga nyadar kayak orang aneh gitu. Makanya saya konseling gitu, dan arahan dari teman-teman juga sih, saya mulai nyadar seperti itu. Oke. Sudah bicara kan yang lebar ya kita? Iya. Apa yang Mbak Nisa rasakan sekarang setelah menceritakan semua hal itu? Yaudah. Ya biasa aja. Saya mau ngapain lagi loh Bu? Kalau mau dipancing buat nangis, nggak bisa. Mau marah, apa yang mau saya marah? Oke. Terus saya kayak, gimana gitu. Ya gitu sih. Tapi lumayan lega karena cerita. Maksudnya nggak ada yang ganjel itu sih. Sebenarnya saya udah cerita ke teman-teman saya, tapi mereka tuh kayak yang mereka yang menjalin aja, mereka kayak kamu nggak bisa kayak gini. Mereka yang lebih gregetan sebenarnya. Gitu. Dari cerita yang Mbak Nisa ceritakan tadi, dari awal hubungannya Mbak Nisa sampai akhirnya Mbak Nisa mencoba untuk cutting itu, Mbak Nisa menemukan nggak satu problem selain putus mati rasa tersebut? Problem di diri Mbak Nisa atau hubungannya Mbak Nisa atau bagaimana? Sebenarnya hubungan saya baik-baik aja sih. Iya, teman-teman saya nggak ada yang Sportif ya? Iya, sportif, karena mereka yang lebih menyaranin saya untuk konseling, malah sayanya yang kayaknya kan nyadar gitu. Karena mereka yang notice duluan. Tapi mereka nggak tahu saya hati. Oh, Karena kalau mereka tahu, mereka ini pasti. Iya. Mereka akan lebih wah gitu. Makanya saya, ya mereka bilangnya aja konseling aja, nggak apa. Tuh ibu.
Baik, Mbak Nisa. Sepertinya Mbak Nisa perlu untuk lebih menggali juga ya problemnya Mbak Nisa. Terus juga perlu untuk melihat problem yang ada di diri Mbak Nisa. Kayak kalau kita hanya pakai satu sesi ini juga tidak bisa ya Mbak Nisa. Iya. Iya. Mungkin ya Bu ya. Ya, Mbak Nisa perlu melihat lagi, Mbak Nisa perlu throwback lagi apa yang ada yang membuat Mbak Nisa menjadi kayak mati rasa tersebut. Jadi karena waktu kita juga di sesi yang pertama ini dan baru juga buat Mbak Nisa. Mbak Nisa pasti juga ada rasa ketakutan untuk bercerita ke orang lain, apalagi bersama saya yang baru kenal. Enggak sih. Saya tipe orang oversharing. Oversharing. Iya, tapi pilih-pilih orangnya. Oke. Kalau takut untuk cerita enggak. Cuman saya lebih mikir nanti pandangan mereka ke saya gimana ya. Oh iya. Tapi Ya, ya udah sih, saya nggak apa sih. Mungkin Mbak Nisa juga perlu PR buat diri Mbak Nisa ya, buat melihat throwback ke diri Mbak Nisa sendiri aja dulu. Kenapa Mbak Nisa sampai merasakan mati rasa itu? Karena kalau Mbak Nisa bilang cuma karena hubungan itu, Mbak Nisa tiba-tiba mati rasa dengan banyak hal yang sampai membuat Mbak Nisa nggak bisa marah, nggak bisa menangis, itu sedikit bagaimana? Jadi Mbak Nisa perlu kayak ya, dengan santai aja dipikir kayak apa ya yang membuat aku seperti ini, apa ya. Dan saya pikir lagi. Oke. Kalau untuk sesi selanjutnya apa Mbak Nisa masih berkenan? Masih berkenan. Masih berkenan. Nggak apa-apa kok Bu. Saya akan meluangkan waktu. Memang harus meluangkan waktu ya kayaknya. Baik. Lega? Apa masih belum terlalu lega? Biasa aja. Bahkan tidak ada rasa lega. Biasa aja. Iya, iya udah saya cerita ya, iya udah gitu. Maaf ya Bu. It's okay, karena ini baru yang pertama buat Mbak Nisa. Ya. Gak apa-apa. Jadi buat sesi selanjutnya, semoga Mbak Nisa sudah bisa menemukan apa problem yang membuat Mbak Nisa merasa mati rasa tersebut. Ya, insya Allah. Semoga. Dan terima kasih sudah memilih untuk berkonseling di sini. Saya juga makasih banyak. Bu Dela sudah mau mendengarkan saya yapping. It's okay. Maaf ya, Bu. Tidak apa-apa. Oke. Makasih Ibu sudah Sama-sama. mendengarkan saya. Saya pamit karena habis ini ada acara. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Nisa. Dia yang second.